Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan melimpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Yusuf, yang insyaallah kita akan membaca Taisir Karimur Rahman yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dan menceritakan kepada kita semua tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuk bersama Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam penjara, yaitu dua orang pemuda. Dua orang pemuda tersebut mengatakan, qala ahaduhuma, salah satu dari mereka mengatakan, inni arani a'siru khamra, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku memeras anggur, a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Dan yang lain mengatakan, sesungguhnya aku telah bermimpi ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku membawa di atas kepalaku pada sebuah roti, ta'kulu tayru min, dan burung tersebut makan sedikit dari roti tersebut. Nabbi'na bi ta'wilih, maka berikanlah kepada kami takwilnya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihatmu termasuk di antara orang-orang yang baik.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini yang terakhir kemarin kita ambil, yang Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan fahisyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, bahwasanya penjara lebih aku cintai daripada aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada aku menerima seruan-seruan dari para wanita-wanita tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan maha latifnya Allah. Dan kemarin pernah kita pelajari tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang termasuk di antara maha latifnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab kepada kita, yang dimana sebab-sebab tersebut adalah sebab-sebab yang lembut, yang sampai seseorang terkadang tidak merasakan bahwasanya itu adalah merupakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Maha latifnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yusuf alaihi salam dipalingkan dari fitnah para wanita tersebut. Dibikinlah oleh Allah Subhanahu wa taala kabar berita tersebut menyebar di seluruh kota, sehingga raja ketika itu tidak nyaman dengan berita yang tersebar yang berkaitan dengan masalah keluarganya. Mereka pun memutuskan hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam penjaranya Allah, ke dalam penjara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua bahwasanya masuk bersama Nabi Yusuf alaihi salam itu 2 orang pemuda. Ternyata 2 pemuda ini bermimpi dan ingin mencari takwil mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab 2 pemuda ini bertanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, inna naraka minal muhsinin, karena kami melihat engkau adalah engkau termasuk di antara orang-orang yang baik. Ini sebab kenapa 2 pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan di sini dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Nabi Yusuf berada, Nabi Yusuf menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat. Dan inilah yang harus betul-betul kita berusaha untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi orang yang berkah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ketika di awal-awal muqaddimah menulis Qawaidul Arba', beliau mendoakan dan memberikan semangat kepada kita agar kita menjadi orang yang berkah dimanapun kita berada. Karena kalau kita menjadi orang yang berkah dimanapun kita berada, kita akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain dimanapun kita berada. Dan inilah yang dicontohkan oleh para anbiya. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka bisa memberikan manfaat, bisa mengenalkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kita ketika berada di rumah menjadi orang yang berkah untuk keluarga kita, mengajarkan untuk keluarga, ngajarin anak-anak, ngajarin saudara. Ketika kita berada di kantor, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di kantor, berkah untuk mereka, ngajarin mereka. Jangan pelit untuk kita saling menasihati, jangan pelit untuk kita untuk saling apa? Untuk saling mengajarkan tentang hal-hal yang bermanfaat. Begitu pula ketika kita berada di lingkungan kita, bermanfaat untuk tetangga-tetangga kita. Ketika kita apalagi berada di masjid, ini adalah hal yang menjadikan diri kita itu menjadi berkah dimanapun kita berada.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya para anbiya, termasuk di antara salah satunya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang selalu mendapatkan berkah dimanapun aku berada. Bisa menjadi manfaat untuk orang-orang lain. Dan inilah yang Nabi Yusuf alaihi salam lakukan ketika Nabi Yusuf alaihi salam di luar penjara, berkah untuk orang lain, berkhidmat untuk orang lain. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berada di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihi salam pun termasuk di antara minal muhsinin, termasuk di antara orang-orang yang baik. Bukan kita baik cuma di masjid. Kalau di masjid Masya Allah imannya tinggi. Kalau di luar tidak pernah ngomong masalah iman. Di kantor apalagi, di rumah tidak pernah. Maka keimanan kita itu bukan hanya sekedar di masjid. Pembicaraan kita tentang akhirat itu bukan hanya sekedar di masjid. Akan tetapi apa? Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi orang-orang yang berkah. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihi salam ditanya oleh dua orang pemuda ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kana Yusuf alaihi salam qad ishtahara fi sijni bil judi wal amanati wa sidqil hadits. Nabi Yusuf alaihi salam di penjara itu terkenal dengan apa? Dengan kejujurannya, dengan amanah, dikenal dengan baiknya. Wa husni sumti wa kathratil ibadah. Dan Nabi Yusuf alaihi salam juga dikenal di dalam penjara itu dengan apa? Dengan baiknya tingkah lakunya dan banyaknya Nabi Yusuf di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini saya ingatkan kembali kepada ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menjelaskan tentang apa? Tentang tariqatul dakwah, tentang hakikatul dakwah. Bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam tidak ditanya-tanya, tidak dipercaya oleh dua orang ini kecuali apa? Nabi Yusuf alaihi salam dikenal dulu sebagai orang baik. Begitu pula kita. Ketika kita mau mendakwahkan sesuatu, ketika kita mau mulai berdakwah, kita paling tidak berusaha untuk menjadi orang baik dulu. Dikenal oleh orang bahwasanya kita adalah orang yang baik. Kalau kita mau berbicara tentang urusan agama, mengingatkan orang kalau diri kita masih belum baik, gimana orang lain mau percaya kepada kita? Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat kepada kita. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan di ayat yang ke-37, apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, beliau mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Tidaklah, beliau mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Ini kalau terjemahan Depak ya. Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Kalau ngartikan secara letterlek, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Tidaklah datang makanan kepadamu sebagai rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan illa nabba'tukuma bita'wilihi, kecuali saya telah menyampaikan takwilnya kepada kalian qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan itu datang. Dalam artian
sebelum makanan yang akan datang, mau baik itu makan siang atau makan malam, karena tidak dijelaskan makanan di sini maksudnya makan siang atau makan malam, kecuali apa? Kecuali saya telah memberikan kabar tentang takwil yang engkau mimpi dengan mimpi tersebut. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya kata Nabi Yusuf alaihi salam, aku telah meninggalkan millata qaumin la yu'minuna billah. Aku telah meninggalkan agama kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak beriman dengan akhirat dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan faqala lahuma mujiban li talabatihima. Nabi Yusuf alaihi salam menjawab kepada keduanya dengan apa yang mereka minta. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Ai faltatma'in qulubakuma. Nabi Yusuf alaihi salam ketika menjawab dengan mengatakan makanan kalian belum datang saja, insyaallah saya akan sudah kabarkan kepada kalian tentang takwilnya. Tujuannya untuk apa? Faltatma'in qulubakuma, tenang. Untuk menenangkan hati keduanya. Karena keduanya sudah gelisah dengan mimpi yang mereka mimpikan. Kenapa mereka mimpi dengan hal tersebut? Fa inni saubadiru ila ta'biri ru'yakuma. Sesungguhnya aku akan bersegera menyampaikan tentang tafsir dari mimpi kalian berdua. Fala ya'tikuma ghada'ukuma. Tidaklah datang kepada kalian makan siang kalian, au asya'ukuma, atau makan malam kalian, awwalu ma yaji'u ilaikuma illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Pertama kali makanan itu datang kepada kalian kecuali apa? Kecuali sudah aku sampaikan kepada kalian tentang tafsir dari mimpi-mimpi kalian sebelum kalian mendatangi apa? Makanan tersebut. Wala'alla Yusuf alaihi salam qasada ayyatuhuma ilal iman fi hadhil hal allati badat hajatuhuma ilaihi. Dan dari sini Nabi Yusuf alaihi salam ketika melihat bahwasanya yang mereka inginkan itu mengetahui tentang takbir mimpi, maka Nabi Yusuf alaihi salam mulai mengajak keduanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah terkadang ada orang yang dia minat kepada agama itu enggak langsung tanya tentang tauhid. Ada orang yang suka jual beli. Ada orang yang mungkin suka warisan. Ada orang yang suka dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Enggak tanya tentang masalah iman. Ustaz, bagaimana untuk beriman kepada Allah? Ustaz, bagaimana supaya hati saya itu cinta sama Allah? Ada orang yang mereka mungkin ketika mereka pengen istiqomah, jalannya memang bukan dari langsung seperti ini, tapi apa? Dari hal-hal yang lain. Sama seperti halnya orang yang berada di penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ditanyakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu berkaitan dengan masalah takwil mimpi. Ada orang yang terkadang dia ingin bertanya kepada ustadz itu banyak ini, Pak. Pertama mungkin dia punya penyakit, pengen diruqyah. Ada orang yang dia tanya kepada ustadz mungkin dari sisi jual beli atau apa dan lain sebagainya. Nah, dari dalam keadaan seperti ini, sebelum dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum kita menjawab permasalahan-permasalahan yang itu penting, tapi di sana ada yang lebih penting. Nabi Yusuf alaihissalam ayyatuhuma ilal iman fi hadhil hal. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan tentang keimanan terlebih dahulu di dalam apa? Di dalam keadaan ini. Yang diterangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebelum mentakbirkan mimpinya, diterangkan dulu tentang masalah iman. Allati badat hajatuhuma ilaih, yang dimana kebutuhan tentang iman itu kebutuhan yang sangat mendesak. Liyakuna anja li da'watihi
wa aqballahuma. Supaya apa? Supaya hatinya lebih dapat, supaya mereka lebih menerima tentang dakwah tersebut. Ini tujuan seseorang itu. Kalau hatinya sudah benar keimanannya kepada Allah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar, maka apa? Maka mudah seseorang itu untuk berdakwah kepada yang lainnya. Karena apa? Hatinya sudah benar. Kalau sekarang datang ujuk-ujuk orang tanya, Ustaz, tanya tentang masalah hukum jual beli. Dan ternyata hukum jual beli tersebut hukumnya adalah riba. Kalau seandainya kita langsung terangkan, oh ini nggak boleh, ini riba. Iya, kalau hatinya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau menerima secara pasrah bongkoan kalau bahasanya wong Jawa. Tapi kalau seseorang itu dia nggak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hukum di dalamnya, orang tersebut bukan mau menerima. Wah, itu kan menurut Ustaz. Akhirnya seperti itu. Udahlah, saya tak cari ke Ustaz yang lain saja. Yang dimana dia Ustaz yang lain memberikan rukhsah dan lain sebagainya. Kenapa? Hatinya belum beriman, belum cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum besar. Akhirnya apa? Masih lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada apa? Daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tetapi kalau seseorang itu diingatkan terlebih dahulu tujuan kita hidup, diingatkan tentang iman, diingatkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya ini riba, ini enggak boleh, ini haram. Orang itu, oh iya, memang yang saya cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum Nabi Yusuf alaihi salam mengabarkan tentang takwil mimpi, karena takwil mimpinya nanti akan apa? Akan berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah. Mereka harus pasrah bongkoan. Diceritakan dulu tentang apa? Tentang hakikat iman, hakikat kehidupan kita di dunia. Dan ini adalah merupakan apa? Thariqatud dakwah juga yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada kita. Bagaimana seseorang itu ketika menjawab pertanyaan itu gak langsung cuma dijawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Tanya tentang ini, sudah ini, gak diingatkan dengan hal yang jauh lebih penting. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam apa? Menjelaskan yang jauh lebih penting dari hal tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam ketika menjelaskan tentang yang lebih penting dari hal itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Beliau mengatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Tsumma qala, Sesadi rahimahullah ta'ala mengatakan, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Dzalikuma at-ta'bir alladzi sa'u'abbiruhu lakuma." Takbir mimpi atau tafsir mimpi yang aku akan menerangkan kepada kalian berdua, mimma 'allamani Rabbi, itu adalah dari apa-apa yang Rabbku itu telah mengajarkan kepadaku. Semua pokoknya sama Nabi Yusuf alaihi salam dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ai hada min ilmillah 'allamanihi wa ahsana ilayya bihi. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepadaku tentang takwil mimpi tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berbuat baik kepadaku dengan aku bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Itu semua kenapa? Kenapa kok saya bisa diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mimpi? Wadzalika, karena itu semua, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Karena apa? Karena sesungguhnya aku telah meninggalkan millata qaumin la yu'minuna billah. Karena aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka kaum tidak beriman terhadap yaumul akhir, dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kafir. Coba bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menggandengkan antara 'allamani Rabbi dengan apa? Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa?
Inni taraktu millata qaumillah. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meninggalkan kemunafikan, semakin kita betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apa? Menambahkan ilmu untuk kita. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam ayatnya yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Dari sini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu. Dan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sama seperti halnya rizki. Rizki Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala rizki yang satu dikasih 10.000, yang sana dikasih 20.000, yang sana dikasih banyak, yang sana dikasih lebih banyak lagi. Sama, ilmu juga seperti itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ilmu itu juga Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'ana ala rajulaini minal qaryataini azim. Orang-orang musyrikin itu ketika mereka mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ala rajulaini minal qaryataini adim, kepada dua orang yang dua orang ini berada di kampung yang besar dan dua orang ini mempunyai kedudukan. Jadi orang-orang musyrikin mereka kan protes. Kenapa kok Al-Qur'an itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan siapa-siapa, orang biasa. Kenapa kok nggak diberikan kepada rajulaini minal qaryataini adim? Kenapa tidak diberikan kepada dua orang yang mereka punya kedudukan di masyarakat? Ini yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Membantah mereka, ahum yaksimuna rahmat rabbik? Apakah mereka mau membagi-bagi rahmatnya Allah? Allah Subhanahu wa taala membantah mereka padahal yang mereka bicarakan tentang ilmu Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantahnya dari sisi rizki dunia. Ahum yaksimuna rahmat rabbik? Apakah mereka mau membagi-bagi rahmatnya Allah, yaitu ilmu tadi? Padahal apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Padahal apa? Kami yang membagi kepada mereka ma'isyatahum, yaitu apa? Rizki-rizki untuk mereka makan selama mereka di dunia. Yang dibicarakan oleh orang-orang musyrik itu dunia apa? Ilmu, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membantahnya dari sisi dunia. Kenapa? Karena dunia dan ilmu ini sama-sama rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mau membagi-bagi ilmu itu dengan apa? Dengan melihat, Pak. Melihat siapa yang pantas untuk dikasih ilmu. Makanya tugas kita itu di dalam menuntut ilmu itu cuma apa? Memantaskan diri untuk dipilih sama Allah. Kita itu perjalanan kita di dunia ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita cuma satu, mantaskan diri. Kita pantas enggak untuk dipilih sama Allah, dikasih ilmu yang luar biasa ini? Kalau diri kita berusaha untuk memantaskan diri, disitulah kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala mengatakan, ketika beliau berbicara tentang masalah ilmu, beliau mengatakan apa? Bahwasanya bagi seorang penuntut ilmu itu ayyakuna at-tahalli bi adabi talabul ilmi wat takhalli an afatil ilm. Seorang penuntut ilmu, orang yang mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperhias diri dengan adab-adab penuntut ilmu dan mengkosongkan dari hal-hal yang merusak seseorang itu dari ilmu tersebut. Ini harus ada. Kita harus memperhias diri dan harus mengkosongkan.
Memperhias diri dengan apa? Dengan adab-adab thalabul ilmi. Mengkosongkan dari apa? Mengkosongkan dari hal-hal yang bisa merusak ilmu. Itulah yang disebut dengan memantaskan diri. Kalau kita berusaha untuk menuntut ilmu tapi kita nggak pernah memantaskan diri kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memilih kita? Terkadang kita sama-sama duduk di majelis ilmu, terkadang kita sama-sama duduk di halaqah yang sama. Tapi apa? Kita lihat ada orang yang Allah berikan paham. Ada orang yang subhanallah belum dikasih paham oleh Allah. Padahal apa? Ustadznya sama, teorinya sama. Tapi yang satu, Masya Allah, dia apa? Paham. Yang satu setengah paham. Yang satu gak paham-paham. Itu bukan karena apa-apa. Bukan cuma karena kecerdasan. Benar, kecerdasan itu menolong. Tapi apa? Hal yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dianggap orang ini adalah layak untuk diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hati seseorang. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hatinya ikhlas enggak? Karena termasuk di antara adab thalabul ilmi apa? Ikhlas. Dilihat hatinya orang ini bersih enggak? Karena apa? Ilmu itu tempatnya di mana, Pak? Ilmu tempatnya di mana? Di hati. Ilmu itu tempatnya di hati. Makanya disebut bahwasanya hati itu wi'aul ilm. Hati itu disebut dengan apa? Tempatnya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin meletakkan ilmunya yang mulia di tempat yang kotor. Nah, kalau kita coba memantaskan diri kita, pantas enggak Allah itu naruh ilmu di hati saya yang hati saya masih banyak hasadnya, hati saya masih banyak irinya, hati masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu maksiat kekufuran, baik itu maksiat kemunafikan, baik itu maksiat yang lain. Maka apa? Kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini cuma apa? Tugas kita mantesin diri. Mantesin diri untuk apa? Untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak dulu kalau kita masih sekolah, bagaimana dulu kita kalau seumpamanya mau ada cerdas cermat, nanti dipilih satu kelas. Subhanallah. Kita itu berusaha untuk apa? Untuk memantaskan diri kita. Berusaha untuk memantaskan betul. Dilihat dari apa, Pak? Kadang tanya kita sama Pak gurunya. Yang dipilih ini dilihat dari apa? Kesopanan, dilihat dari kebersihan, dilihat dari kecerdasan, dilihat dari bagaimana mereka menjawab. Subhanallah, kita itu berusaha untuk memantaskan diri luar biasa. Sampai duduknya saja, betul-betul luar biasa untuk memantaskan diri. Cara jawab, cara apa dan sebagainya, kita untuk berusaha untuk memantaskan diri. Nah, kita sekarang tugas kita memantaskan diri untuk dipilih sebagai orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau mengatakan "Dzalikuma mimma 'allamani rabbi." Itu semua takwil mimpi. Itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan semua itu ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Karena sesungguhnya aku telah meninggalkan millata qaumin la yu'minuna billah. Karena aku telah meninggalkan kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mereka dengan hari akhir mereka kufur. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan wattarku kama yakunu lid-dakhil fi syai'in thumma yantaqilu anhu yakunu liman lam yadkhul fihi aslan. Dan orang yang meninggalkan, karena Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan inni taraktu millata, saya meninggalkan agama orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kepada hari akhir kufur. Dan yang namanya meninggalkan, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala itu ada dua makna. Makna yang pertama, dahulu saya di sana, kemudian saya pindah, saya tinggalkan. Ini makna yang pertama. Makanya Syekh Sa'di beliau mengatakan wattarku, dan meninggalkan kama yakunu lid-dakhil fi syai'in thumma yantaqilu anhu. Namanya meninggalkan, saya berada di dalam masjid, kemudian saya tinggalkan. Berarti saya awalnya di dalam, kemudian saya tinggalkan. Ini juga arti dari kata meninggalkan. Begitu pula kata dari meninggalkan, yaitu apa?
Yakunu liman lam yadkhul fihi aslan. Yaitu apa? Bagi orang yang tidak masuk sama sekali di dalamnya. Yaitu apa? Belum masuk masjid, sudah ngelihat tapi apa? Ditinggalkan. Itu juga bermakna meninggalkan. Fala yuqal inna Yusuf kana min qabl ala ghairi millati Ibrahim. Dan Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Bukan berarti Nabi Yusuf dahulu berada di kaum orang-orang kufar, bukan. Tapi Nabi Yusuf meninggalkan, Nabi Yusuf enggak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dari kecil tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah meninggalkan kaum apa? Kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya apa? Nabi Yusuf alaihi salam dulunya berada di agama yang tidak beriman kepada Allah baru ditinggalkan, bukan itu. Tapi apa? Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkan kaum yang mereka tidak beriman. Memang Nabi Yusuf alaihi salam tidak pernah masuk secara asalnya. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam berdakwah. Sebelum menceritakan tentang tafsir mimpi, didakwainya betul-betul didakwain terus-menerus tentang hakikat akhirat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Kata Nabi Yusuf alaihi salam, dan aku mengikuti agama nenek moyangku. Wattaba'tu millata abai, nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nenek moyangnya adalah Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub siapa, Pak? Bapaknya. Ishaq kakeknya. Ibrahim buyutnya. Memang Nabi Yusuf alaihi salam ini darah biru, darah Nabi. Betul-betul darahnya Anbiya Nabi Yusuf alaihi salam ini. Makanya apa? Harusnya Nabi Yusuf ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari awal. Tapi apa? Ternyata orang yang harusnya bisa dimuliakan dari awal, bisa enggak Allah langsung memuliakan Nabi Yusuf, langsung dipilih jadi nabi? Bisa, Pak. Sangat bisa. Allah Subhanahu wa taala milih Nabi Yusuf langsung jadi nabi, itu sangat bisa. Kenapa? Bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Orang tuanya semuanya orang-orang soleh. Tapi apa? Nabi Yusuf alaihi salam mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung dimuliakan gitu, diproses sama Allah Subhanahu wa taala. Diproses dulu sama Allah Subhanahu wa taala, dibuang, dijadikan budak, dipenjara. Ini proses. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memproses Nabi Yusuf sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya apa? Mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan inilah yang sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan kepada kita. Kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita mau diproses. Bagaimana cara Allah memproses? Ya seperti itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ketahuilah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semua proses, Pak. Proses Allah itu pengen ngelihat kita itu siap enggak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji oleh Allah sakit, kita diuji ekonomi, kita diuji kesempitan, kita diuji dengan kesenangan. Itu pun apa? Proses dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita tetap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika dibuang sabar, enggak protes. Nabi Yusuf dijadikan budak, pernah Nabi Yusuf, "Woi, aku ini anak Nabi." Enggak pernah. Ketika difitnah, ketika masuk penjara, Nabi Yusuf alaihissalam menjalani proses demi proses, terus mengharapkan ridhonya Allah, terus mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Anaknya Nabi. Maka inilah yang harus betul-betul kita pahami. Ternyata semua itu butuh proses. Kita itu terkadang lebih mentingin hasil daripada proses. Bahkan terkadang apa? Kita malas untuk memproses diri kita.
Kita pengen jadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala, disuruh thalabul ilmi, suruh menuntut ilmu untuk diproses. Subhanallah Ustaz, prosesnya angel. Prosesnya sulit. Coba kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para a'immah dulu sampai namanya dikenal sampai zaman sekarang, mereka memproses enggak? Memproses dirinya. Imam Ahmad sejak kecil keluar. Imam Syafi'i sejak kecil keluar. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Imam Malik diproses, semuanya butuh proses untuk menuntut ilmu. Susah mereka Pak dalam menuntut ilmu, susah Pak. Mereka malam belajar, dibuat sholat malam, siangnya dibuat ngaji, dibuat belajar, terus seperti itu. Apakah mereka terus gak kerja? Kerja. Kerja gak? Kerja. Mereka juga butuh makan. Ibnu Mubarak, seorang ulama, kerja apa enggak? Kerja. Belajar, ya tetap belajar. Tetap belajar, tetap kerja. Karena apa? Karena itu memang apa? Kehidupan yang mereka harus lalui, itu proses yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka. Dengan banyaknya fitnah-fitnah dunia, dengan banyaknya fitnah-fitnah kerjaan, kebutuhan yang kita butuhkan, tetapi tidak meninggalkan belajar, enggak meninggalkan menuntut ilmu, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih wajib dari hal tersebut, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akhirnya menjadikan apa? Menjadikan mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah para a'imah dulu enggak punya istri? Sama Pak, punya istri. Sama kayak kita punya istri. Apakah mereka enggak punya anak? Punya anak, sama. Ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya. Tapi dengan kesibukan dunia, mereka masih bisa apa? Mereka masih bisa untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Masih taklim. Dan inilah yang harus betul-betul kita pahami dari yang namanya proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memproses orang untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, tidak pantas bagi kami, yaitu para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesadi rahimahullahu taala mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, thumma fassara tilkal millah biqaulihi ma kana lana ay ma yanbaghi wa la yaliqu bina an nusyrika billahi min syai', bal nufarridullaha bitauhidi wa nukhlisu lahu ad-din wal ibadata. Kata Sesadi rahimahullahu taala, ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, dan saya mengikuti agama nenek moyang kami. Apa sih agama nenek moyang Nabi Yusuf alaihi salam? Ditafsirkan langsung, yaitu apa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Agama nenek moyang kami adalah merupakan agama tauhid. Agama yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak pantas kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa. Maha esa dalam apa? Maha esa di dalam rububiyahnya. Allah adalah satu-satunya zat yang apa? Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang mengangkat, yang menurunkan derajat. Itu hanya Allah yang maha esa. Dan Allah ahad di dalam uluhiyahnya. Hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk kita minta, untuk kita berharap, untuk kita takut, untuk kita tawakal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa di dalam apa? Di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi. Kemudian
Inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diikuti oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini adalah merupakan agamanya para anbiya. Dan ini adalah merupakan agama yang kita wajib untuk mengikuti agama ini. Yaitu apa? Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama kita dengan nama muslim dari yang sebelumnya sampai kita sekarang. Nabi Muhammad disebut muslim, Nabi Ibrahim disebut muslim. Seluruh para anbiya agamanya satu. Yaitu agamanya apa? Agamanya Islam. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kita itu sebagai nama Islam? Ini ada faedah yang luar biasa yang disebutkan oleh salah seorang ulama. Kenapa Allah mengatakan sammakumul muslimin dan kenapa agama kita itu disebut dengan agama Islam? Karena agama yang lain masih mengatakan iman. Kita masih mendengar dari agama-agama yang lain, ayo kita beriman. Ayo kita beriman. Dan ini masih saya dengar. Orang-orang ahlul kitab, dari orang Nasoro, dari orang Yahudi, mereka masih mengatakan kami beriman. Tapi mereka tidak akan pernah mengatakan kami itu berislam. Gak akan pernah mereka mengatakan kami itu berislam. Kenapa? Karena memang muslim ini, Islam ini adalah merupakan nama khusus bagi siapa? Bagi para anbiya. Ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi itu ajaran Islam. Ajaran yang istislam lillah bitauhid, yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, para anbiya, dan diikuti oleh Nabi Yusuf. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Ittabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Yaitu agama apa? Agama Islam, yang dimana Islam itu adalah apa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata agama Islam ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para anbiya, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama tersebut dan memerintahkan kita untuk beragama dengan agama tauhid ini, min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Ini semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kami, kata-kata Nabi Yusuf, dan dikaruniakan kepada manusia semuanya. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Pak. Kita dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibu seorang muslimah. Apakah kita dulu pernah milih kita mau dilahirkan dalam keadaan Islam? Ya Allah, saya milih saya lahir Islam. Ada, Pak? Tidak ada. Kita harus brojol. Alhamdulillah ibu kita muslimah. Dan tidak pernah kita milih bahwasanya apa? Saya milih saya sebagai seorang muslim. Tidak pernah milih. Tapi Allah yang milihkan kita. Ini loh agama nenek moyang kita. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur. Kita alhamdulillah dilahirkan di Indonesia. Meskipun erongnya rotok pesek-pesek gitu kan. Tidak dilahirkan di Eropa sana gitu kan. Ya enggak, Mas? Meskipun hidungnya agak pesek-pesek, tapi alhamdulillah kita apa? Dilahirkan dalam keadaan Islam. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan Allah berikan kepada manusia. Sesadi rahimahullah taala mengatakan, "Hadza min afdhali minanihi wa ihsanihi wa fadlihi alaina." Ini yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang paling besar itu adalah merupakan nikmatul Islam. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala man hadahullahu kama hadana. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Alhamdulillahilladzi hadana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi hadana laula an nahtiya gimana ayatnya? Laula an hadanallah, surat Al-An'am.
Bentar, Pak. Ketemu? Ada yang ketemu? Gimana, Pak? Linahtadiya laula an hadanallah. Ayat sebelum awal-awal gimana? Awal ayat, Pak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Terus gimana, Pak? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusuluna. Seperti itu kan ayatnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alhamdulillahilladzi hadana. Segala bentuk pujian adalah milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita itu enggak akan pernah mendapatkan petunjuk kalau Allah enggak memberikan petunjuk. Kita itu, Pak, gak akan bisa tahu Islam, kita gak akan tahu sholat, kita gak akan tahu ibadah, kita gak akan tahu kebaikan dunia dan akhirat kita kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kita. Makanya apa? Hidayah ini adalah merupakan apa? Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Makanya apa? Makanya seseorang itu hendaknya betul-betul menjaga nikmat hidayah ini harus dijaga. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita sia-siakan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita minta setiap harinya ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti kita tidak di atas hidayah. Tapi apa? Kita minta supaya Allah jaga hidayah ini, dijaga sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah nanti di akhirnya tawaffani muslimau wa alhiqni bisolihin. Sampai mati ya Allah jadikan aku itu sebagai seorang muslim yang bisa menyerahkan diri kepada Engkau, mentauhidkan Engkau. Ini doa dari Nabi Yusuf alaihi salam. Fa innahu kata Syekh Sa'di rahimahullah taala la afdhala min minnatillahi 'alal ibadi bil Islam wad dini al-qawim. Tidak ada nikmat dan karunia yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya dari nikmat Islam, dari agama yang lurus. Faman qabilahu wa qadalahu fa huwa haddahu. Maka barang siapa yang menerimanya dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Wa qad hasala lahu akbarun ni'am wa ajallal fadail. Dia akan mendapatkan paling besarnya nikmat dan paling besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Akan tetapi apa? Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia itu yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Allah ngasih nikmat Islam kepada kita. Enggak jaluk kita dulunya enggak minta, tapi sudah langsung dilahirkan dalam keadaan Islam. Bagaimana cara bersyukur kita? Cara bersyukur kita yaitu dengan apa? Pelajari Islam dengan baik. Pelajari kitabnya Islam, yaitu Al-Quran. Kita itu bersyukur Allah memberikan agama Islam ini kepada kita. Cara bersyukurnya apa? Pelajari Islam, Pak. Kita harus belajar agama ini betul-betul kita belajar gitu. Kita belajar Al-Quran, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus betul-betul apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ya waktunya, Pak? Belum? Alhamdulillah. Saya teruskan dulu, Pak. Kalau belum. Falidzalika ta'tihimul minnah wal ihsan. Fala yaqbalunaha wa la yaqumuna lillahi bihaqqihi. Wa fi hadha min at-targhib lit-tariqi allati huwa 'alaiha ma la yakhfa. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yang dimana manusia itu tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal apa? Ta'tihimul minna wal ihsan. Padahal begitu banyak kenikmatan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Fala yaqbalunaha wa la yaqumuna lillahi bihaqqihi. Bagaimana seseorang itu tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Padahal apa? Nikmat begitu banyak, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Ini semua Pak, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana orang sangat mudah untuk apa? Jual agamanya dengan Indomie. Ya kan? Orang kelaparan kasih Indomie, mau enggak beriman dengan Tuhan yang lain? Banyak yang mereka akhirnya apa? Murtad dari Islam gara-gara Indomie dan telur rebus. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga Islam kita. Ini adalah merupakan apa? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini adalah merupakan targhib, yaitu apa? Targhib dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan fa innal fatayaini lamma taqarrara indahu annahuma ra'yahu bi ainit ta'dhimi wal ijlal wa annahu muhsinun muallimun. Dan ketika kembali kepada ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam, sesadi ketika dua orang pemuda tadi sudah taqarrara indahu, sudah netap di hatinya bahwasanya apa? Dia melihat Nabi Yusuf alaihi salam ini dengan penglihatan ta'dzim, dengan penglihatan sudah penglihatan guru. Oh, Nabi Yusuf ini guruku. Sudah melihat Nabi Yusuf ini sudah banyak nasihati. Sudah banyak menasihati. Padahal yang ditanya takwil mimpi, tapi apa? Yang dibawa sama Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan tentang hakikat hidup. Ini loh, kita itu dihidupkan oleh Allah yang Maha menciptakan. Diingatkan dengan masalah iman, diingatkan tentang masalah tauhid. Akhirnya apa? Ketika disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, dua pemuda tersebut sudah melihat bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam ini sudah dilihat dengan penglihatan takdim sebagai seorang muhsin dan muallim, sebagai seorang yang guru dan sebagai orang baik. Dzakara lahum anna hadhil hala allati ana 'alaiha. Baru Nabi Yusuf alaihi salam menyebutkan bahwasanya apa? Di jalan itu, disitulah saya berdiri. Coba kalau bapak-bapak lihat di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan manhaj, menjelaskan thoriq. Baru orang kalau sudah tahu kebenaran itu, baru orang itu tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran itu. Yang diceritakan oleh Nabi Yusuf terlebih dahulu apa? Jalan kebenaran. Ini loh jalan kebenaran itu jalan tauhid. Nah, setelah tahu jalan kebenaran tauhid, baru apa? Baru orang tersebut paham siapa orang-orang yang ada di atas jalan tersebut. Makanya kita kalau menjelaskan kepada orang tentang hakikat manhaj salaf, manhaj pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, gak perlu bilang siapa patokannya, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Bukan. Ustadz Fulan bukan patokan, mereka masih hidup, bisa terfitnah. Tapi jelaskan kebenaran, orang akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Ketika kita menjelaskan tentang masalah kebenaran, gak usah patokannya itu ustadz, bukan. Ustadz itu bukan patokan kebenaran. Yang harus kita jelaskan kebenaran. Kalau orang itu tahu kebenaran, orang akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Dan kalau kita menjelaskan kebenaran, Pak, ini yang akan menjadikan kita itu bersatu. Tapi kalau seseorang itu sudah menjadikan patokan kebenaran si fulan, disinilah akan menjadi perpecahan. Akhirnya orang nganggap ini benar, nganggap itu benar, nganggap ini benar, nganggap ini benar. Akhirnya semua bersatu pada ustadz, bukan bersatu pada kebenaran. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan apa? Ketika dua orang pemuda tersebut sudah taqarrara indahu, sudah nancep di dalam hatinya, ternyata apa? Kebenaran itu adalah jalannya para anbiya. Baru apa? Dijelaskan siapa yang berada di atas jalan tersebut. Baru mulai dzakara lahum anna hadhil halata allati ana 'alaiha. Kebenaran ini aku berada di atasnya. Dan pemuda tersebut apa? Bisa memahami. Iya, ternyata Nabi Yusuf itu jadi orang baik. Karena apa? Karena pondasinya baik, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kulluha min fadlillahi wa ihsanihi. Semua itu karena karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu manna alayya bi tarki syirki wattiba'i millati abaihi
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku dengan aku meninggalkan kesyirikan dan mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim dan Ishak dan Yakub. Fabihada wasalat ila ma ra'aituma. Dan sampai seperti ini, itulah yang engkau lihat, dari engkau mengagungkan, dari engkau melihat kebaikannya Nabi Yusuf alaihi salam. Fayambaghi lakuma antasluka ma salaktu. Maka sepatutnya bagi engkau untuk apa? Untuk engkau berjalan di jalan yang aku jalan, yaitu dengan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi Yusuf alaihi salam setelah menjelaskan semua itu, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Mulai semakin dalam lagi menjelaskan tentang masalah tauhid, baru nanti di ujung terakhir baru menjelaskan apa? Ini loh yang kamu tanyakan tadi, baru diberikan kepada diberikan kepada dua orang tersebut. Insyaallah sampai sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.